Pada tanggal 19 Oktober 2024, polisi mengungkap bisnis haram lain yang dikendalikan oleh 3 bersaudara Helen, Tikui, dan Ameng di Jambi. Setelah bisnis narkobanya dibongkar, kini giliran bisnis togel Helen bersaudara diobrak-abrik polisi. Bisnis togel ini dioperasikan oleh tersangka Lohan dan Tekmin alias Ameng Kumis serta istrinya, Yuli Astuti alias Yuni. Di Reskrimum Polda Jambi Kombes Andri Ananta Yudhistira mengatakan bisnis togel ini terungkap setelah pengembangan hasil jaringan narkoba Helen bersaudara yang diungkap Bareskrim Polri dan Ditres Narkoba Polda Jambi. Jadi ini pengembangan yang sudah dilakukan oleh tim gabungan. Pengembangannya ada tindak pidana perjudian dan 1 tersangka berinisial L sudah ditahan di Polda Jambi, kata Andri. Lohan ditahan di Polda Jambi karena hanya keterkaitan judi togel. Sedangkan Ameng yang merupakan adik Helen ditahan di Bareskrim bersama istrinya dalam rangka pengembangan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Andri menjelaskan, dalam bisnis judi ini, Lohan berperan sebagai agen. Sedangkan tersangka Ameng sebagai subagen dan Yuni turut, serta mengetahui aktivitas yang dilakukan Ameng. Judi ini sudah berjalan sejak bulan Maret 2024. Peran istri TM alias AK, rekening yang digunakan oleh TM alias AK sebagai subagen untuk bertransaksi menggunakan rekeningnya alias Y, istri, dan dia mengetahui aktivitas TM alias AK, ujarnya. Namun, sebelumnya, pada tanggal 17 Oktober 2024, Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, P3GN, Bareskrim Polri membongkar kasus narkoba dan dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, jaringan Jambi. Kartel narkoba di Jambi ini dikendalikan oleh 3 orang bersaudara. Kasatgas P3GN sekaligus Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri menyebut pengungkapan kasus ini dilakukan lewat penyelidikan bersama Polda Jambi, PPATK, dan Bea Cukai. Pengungkapan kasus narkoba ini menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang dieksekusi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pengungkapan bermula ketika polisi menangkap tersangka berinisial AY terkait kepemilikan sabu pada 22 Maret 2024 di Tanjung Jabung Barat, Tanjabar, Jambi. Kepada polisi, AY mengaku mendapat sabu dari AA, yang kemudian ditangkap pada 28 Juli 2024 di Indragiri Hilir, Riau, dengan barang bukti sabu. Irjen Asep menyebut, AA mengaku mendapat sabu itu dari 2 orang berinisial HDK dan DD dengan jumlah 4 kg sabu. Polisi kemudian menangkap DD saat bersama istrinya di salah satu hotel di Jakarta, pada 9 Oktober 2024. Setelah itu dilanjutkan penangkapan terhadap HDK di kediamannya di Jakarta pada 10 Oktober, ujar Irjen Asep. Polisi kemudian melanjutkan penangkapan 3 orang di Jambi, yakni DS alias T, TM alias AK, dan MA. Asep menyebut jaringan ini melakukan penjualan dengan lapak atau base camp di Jambi. Para tersangka dijerat pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112, Ayat 2 Yungto Pasal 132 Ayat 2 UU Narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup. Para tersangka juga dijerat Pasal 3 Yungto Pasal 10, Pasal 4 Yungto Pasal 10, Pasal 5 Yungto Pasal 10 UU TPPU, dan Pasal 137 huruf A dan B UU Narkotika. Kami berkomitmen menuntaskan setiap kasus peredaran gelap narkoba dengan tidak hanya menghentikan aliran narkotika, tapi juga melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang para bandar, tegasnya. Asep menyebut 70% uang hasil penjualan narkoba itu diserahkan ke HDK yang merupakan pemilik sabu. Menurutnya, jaringan ini dikendalikan 3 bersaudara HDK, DS alias T, dan TM alias AK. Dari hasil pemeriksaan DS alias T dan TM alias AK, yang merupakan saudara kandung tersangka inisial HDK, modus operandi yang digunakan oleh jaringan tersebut adalah menggunakan sistem penjualan melalui lapak
atau biasa dikenal dengan sebutan base camp di Jambi, dikata Irjen Asep. Simak video, Helen bos narkoba Jambi dan 4 kaki tangannya ditangkap. Simak 4 fakta lainnya di halaman selanjutnya. Dia kemudian menjelaskan peran 3 bersaudara itu. Dia mengatakan HDK berperan sebagai pemilik dan pengendali sabu. Sementara itu, DS alias T dan TM alias AK berperan sebagai koordinator lapak atau base camp di Jambi. Dia mengatakan ada 7 lapak di Jambi yang dikendalikan oleh DS dan TM. Total lapak yang mereka kendalikan di wilayah Jambi adalah sebanyak 7 buah lapak, di mana 7 lapak tersebut dapat menghabiskan narkotika jenis sabu kurang lebih 500 sampai 1000 gram setiap minggunya, ujarnya. Asep juga menjelaskan peran 2 tersangka lain yang ditangkap. 2 tersangka itu ialah Dede selaku kaki tangan HDK dan MA selaku bendahara dan kurir. Irjen Asep mengatakan jaringan narkoba Jambi yang dibongkar pihaknya telah beroperasi sejak 2014. Menurutnya, jaringan ini meraup uang hingga 1 miliar rupiah per pekan dari penjualan sabu. Kini, kita tunggu bagaimana proses hukum akan berjalan terhadap para tersangka ini. Apakah mereka akan dihukum seumur hidup ataukah hanya beberapa tahun saja? Kita juga penasaran bagaimana polisi dapat mengungkap jaringan narkoba ini dan apa saja langkah-langkah yang mereka ambil untuk membongkar kasus ini.